Ya, inilah pemirsa, deretan informasi terhangat dan juga terpopuler dari situs cnbcindonesia.com. Kita ke informasi yang pertama. Panas, tarif Amerika Serikat naik gila-gilaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif yang menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50%. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada hari ini. Trump menyatakan bahwa kenaikan tarif baja dan aluminium diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri dari praktik negara Asia menjual baja murah ke Amerika Serikat dan merugikan perusahaan-perusahaan Amerika. Ia mengakui bahwa tarif sebelumnya sempat memperbaiki harga baja domestik. Namun ia menilai industri tersebut masih kesulitan dan butuh perlindungan lebih lanjut. Selain itu, ia menyebut bahwa Inggris tidak akan terkena tarif setinggi itu karena kesepakatan perdagangan yang tercapai pada 8 Mei lalu. Namun Inggris tetap akan menghadapi tarif 25%. Di sisi lain, kalangan bisnis telah memperingatkan bahwa langkah ini dapat meningkatkan biaya bagi berbagai industri, termasuk konstruksi, otomotif, manufaktur, energi, dan produsen barang konsumen. Ya, kita ke informasi lain ya pemirsa. Hati-hati, Australia larang warganya liburan ke Bali. Saat ini Australia menerbitkan travel warning alias peringatan berpergian bagi warganya yang hendak ke Bali. Bali, Indonesia. Pemerintah negeri kanguru tersebut mendesak warganya untuk bersikap sangat waspada setelah kasus sejumlah kematian akibat gelombang laut yang besar dan juga arus deras di tempat wisata terpopuler di Pulau Dewata. Mengutip Canberra Times, pembaruan dari situs web Smart Traveller milik pemerintah federal menyarankan agar berhati-hati saat mengunjungi Indonesia, khususnya Bali. Australia juga mengingatkan warganya agar menghindari perbuatan tidak menghormati budaya, agama, atau tempat ibadah setempat, lantaran berpotensi mengakibatkan deportasi dan bahkan hukuman pidana. Tak cuma itu, warga Australia juga diminta waspada saat menikmati minuman beralkohol karena ada potensi dicampur dengan zat beracun. Ya, gempar, Vietnam ubah aturan gara-gara krisis baru. Jadi ada krisis baru yang mengancam Vietnam, bahkan pemerintah di negara tersebut langsung bereaksi cepat merubah aturan akibat permasalahan ini. Vietnam resmi mencabut aturan pembatasan 2 anak per keluarga. Kebijakan ini dihapus untuk mengatasi penurunan angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan di negara tersebut. Vietnam, salah satu negara tetangga Indonesia, telah mencatat angka kelahiran terendah dalam sejarah selama 3 tahun terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan, tingkat kesuburan turun menjadi 1,91 anak per perempuan tahun lalu, di bawah tingkat yang dibutuhkan untuk mempertahankan jumlah penduduk. Penurunan angka kelahiran juga terjadi dari 2,11 anak per perempuan pada tahun 2021, ini menjadi 2,01 pada tahun 2022 dan 1,96 pada tahun 2023. Di sisi lain, fenomena perempuan enggan menikah dan memiliki anak karena alasan ekonomi tak hanya terjadi di Vietnam. Tren juga terjadi di banyak negara, terutama yang mengalami tekanan sosial dan finansial tinggi. Salah satunya di Korea Selatan, Jepang, China, Taiwan dan Hong Kong, Singapura, Italia dan Spanyol, serta Amerika Serikat. Ya, umur 50, tabungan kamu udah cukup nggak? Cek standarnya sekarang. Nah, menjalani masa pensiun yang damai tanpa rasa cemas dan kekhawatiran akan kondisi keuangan adalah harapan semua orang. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja Anda harus memiliki dana tabungan pensiun yang cukup. Namun berapakah jumlah yang ideal? Menurut penyedia rencana pensiun Fidelity, idealnya seseorang yang sudah memiliki tabungan yang nilainya setara 6 kali pendapatan tahunan saat mencapai usia 50. Terutama jika mereka berencana pensiun di usia 67 tahun. Misalnya nih ya, jika dalam setahun total pendapatan Anda adalah 100 juta rupiah, maka jumlah tersebut harus dikalikan 6, sehingga totalnya adalah 600 juta rupiah. Namun angka tersebut bukan patokan mutlak tentu saja. Menurut Nathan Sebesta, perencana keuangan bersertifikat sekaligus pendiri Access World Strategic, jumlah tabungan yang dibutuhkan bergantung pada beberapa faktor, yakni kapan Anda ingin pensiun, berapa besar pengeluaran Anda di masa pensiun, dan di mana Anda tinggal. Jika tabungan pensiun Anda tertinggal jauh, Sebesta menyarankan untuk menurunkan ekspektasi pendapatan saat pensiun.
Fokuskan sisa waktu 10 hingga 15 tahun ke depan untuk melunasi hutang, mengurangi pengeluaran, dan juga mempertimbangkan pindah ke lokasi dengan biaya hidup yang lebih rendah. Sebagai langkah terakhir juga Anda mungkin perlu tetap bekerja saat memasuki usia pensiun.